Halo guys, selamat datang kembali ke channel Mahir Gadget. Kali ini kita akan mereview HP yang spesial yaitu Poco F2 Pro. Kenapa HP ini spesial? Karena ini adalah salah satu flagship killer yang tersedia sekarang. Dan menurut saya, sebutan flagship killer buat HP ini cocok banget. Dengan harga yang dimulai dari 7 juta, HP ini sudah pakai prosesor terbaik. Sudah tidak diragukan dari segi performa, HP ini sudah masuk kalangan teratas dan kalangan VIP. Ditambah lagi HP ini tidak hanya mengandalkan chipset. HP ini juga menggunakan teknologi tercanggih untuk mendukung performanya. Seperti internal storage dengan UFS 3.1, LPDDR5 varian RAM 8GB, dan cooling system yang efektif mengurangi panas pada chipset. Jadi bisa dibilang performa Poco F2 Pro ini lebih baik dari beberapa HP flagship yang harganya lebih mahal. Seperti Galaxy S20 series dan Galaxy Note 20 series versi Indonesia. Karena pakai prosesor Exynos 990. Bagi kalian yang belum tahu, chipset Exynos 990 punya perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Snapdragon 865. HP flagship dari Huawei saat ini dengan chipset Kirinnya juga belum bisa menyamai tenaga dari chipset Snapdragon 865. Sedangkan Oppo Find X2 Pro dengan prosesor yang sama dijual dengan harga yang jauh lebih mahal. Mungkin saingan terdekatnya adalah sepupunya sendiri Xiaomi Mi 10. Walaupun lebih mahal, Xiaomi Mi 10 juga masih menggunakan UFS 3.0 dibandingkan 3.1 pada Poco F2 Pro. Jadi kesimpulan singkatnya, ini adalah HP dengan rasio performa dan harga terbaik yang bisa kalian dapatkan sekarang. Pertanyaannya, apakah HP ini hanya unggul dari segi performa, sedangkan banyak hal lain yang dikorbankan, atau HP ini juga punya kelebihan-kelebihan yang lain? Maka dari itu, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas satu persatu. Desain dan build quality HP ini sudah terbilang baik. Material yang digunakan juga berkelas, Gorilla Glass 5 di depan dan belakang. Kaca pada bodi belakang dibuat frosted sehingga terlihat lebih premium dan lebih baik dalam menyembunyikan bekas fingerprint kita. Frame yang digunakan terbuat dari stainless steel, dengan antena band yang menambahkan kesan premium pada HP ini. Kamera belakang dikumpulkan dalam modul kamera yang berbentuk bulat dan lumayan menonjol. Tapi tidak setebal tonjolan pada modul kamera Redmi Note 9 Pro. Padahal ukuran sensornya sama aja, hanya beda merek. Redmi Note 9 Pro menggunakan sensor dari Samsung dan HP ini menggunakan sensor dari Sony. Yang artinya HP ini punya keunggulan yaitu lebih akrab dengan Google Kamera. Kembali ke desain, HP ini punya slot dual SIM tanpa slot untuk memori eksternal. Tapi tenang aja, storage paling kecil berkapasitas 128GB. Jika Anda merasa kurang, Anda bisa menambah sejuta dan menambahkan internal 256GB. Speakernya berada di sebelah port USB dan kualitasnya lumayan bagus untuk hitungan mono speaker. Suaranya kencang dan tidak pecah walaupun pada volume maksimal. Kita juga bisa merasakan getaran pada bodi belakang kalau kita nyalakan musik dengan suara yang agak kencang. Tapi dari segi kualitas, HP ini masih kalah kalau dibandingin dengan HP-HP yang sudah pakai stereo speaker. Apalagi kalau dibandingin dengan Xiaomi Mi 10, yang kualitas speakernya termasuk salah satu yang terbaik. Saya sih fine-fine aja sama speakernya yang belum stereo, karena HP ini punya headphone jack yang mana sudah jarang kita temukan di HP-HP flagship sekarang. Selain headphone jack, di bagian atas ada IR blaster dan kamera pop-up yang beresolusi 20 megapiksel. Ada lampu notifikasi juga pada modul kamera depan yang mana posisinya nggak ideal, karena nggak kelihatan kecuali pada sudut tertentu. Tombol-tombol berada di sebelah kanan dan tombol power punya aksen warna merah yang menjadikan desain HP ini jadi lebih menarik. Jadi dari segi desain, HP ini mengalami peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya, yang hanya menggunakan material plastik. Feel megang HP ini nyaman dan terasa premium, hanya saja saya berharap ukurannya nggak sebesar ini, agar HP lebih nyaman dipegang. Bobotnya sendiri 219 gram yang terbilang berat. Di box pembelian ada casing bening yang memiliki tekstur sehingga menambah kenyamanan grip. Di bagian atas ada cutout yang cukup lebar karena memberi ruang untuk headphone jack dan pop-up kamera. Untuk layarnya berukuran 6,67 inch Full HD AMOLED. Kerapatannya sendiri adalah 395 pixel per inch yang mana cukup tajam. Peningkatan pada layar ini juga cukup signifikan dibandingkan versi sebelumnya yang masih menggunakan IPS LCD. Untuk kualitasnya sudah terbilang baik, pada kondisi terik matahari kecerahan layar bisa mencapai 800 nits lebih, yang mana udah standar flagship. Kualitas warnanya natural dan nggak lebay pada mode auto. Kalau kalian merasa warnanya kurang mantap, kalian bisa mengubah ke mode saturasi.
tapi warnanya jadi agak lebay. Nilai positifnya pengaturan pada layar HP ini termasuk lengkap banget, jadi kalian bisa sesuaiin dengan selera kalian. Yang paling saya suka dari layarnya adalah benar-benar full screen, tanpa adanya gangguan dari punch hole atau notch yang biasanya kita temuin. Ini dikarenakan kamera depan yang sistemnya pop-up. Mungkin ada beberapa orang yang agak takut dengan sistem seperti ini, karena khawatir adanya kerusakan pada motornya. Tapi selama ini di situs GSM Arena belum pernah mendapatkan adanya laporan kerusakan pada pop-up kamera. Padahal beberapa HP yang menggunakan sistem ini sudah mulai dirilis 2 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan sistem ini aman, insya Allah. Tapi yang jelas ada kekurangannya juga, yaitu menambah komponen di dalam HP. Dan bisa jadi ini adalah sebab adanya sedikit tambahan beban dibandingkan Xiaomi Mi 10 yang punya ukuran layar yang sama dan ukuran baterai yang sedikit lebih besar. Begitu juga HP ini tidak memiliki IP rating atau ketahanan dari air dan debu. Tentunya ini bukan hanya disebabkan dari pop-up kamera ya, karena Mi 10 aja yang kamera depannya ada di layar juga tidak memiliki IP rating. Tapi dengan adanya pop-up kamera, kemungkinan HP ini mendapatkan sertifikat anti air jadi semakin kecil. Berkat layar AMOLED, HP ini punya kontras yang baik dan warna hitam yang pekat, sehingga pengalaman nonton video akan lebih nyaman. Selain tampilan yang memanjakan mata kita, layar AMOLED terbukti lebih efisien daya, karena mampu untuk mematikan bagian dari layar yang menampilkan warna hitam. Kita lihat aja perbandingannya dengan Redmi Note 9 Pro yang punya ukuran layar yang sama tapi menggunakan IPS LCD. Jika kedua HP digunakan hanya untuk menonton video, maka Poco F2 Pro punya daya tahan yang jauh lebih baik. Padahal ukuran baterai lebih kecil dan punya prosesor yang lebih powerful. Atau bisa jadi Snapdragon 865 lebih efisien daya kalau dipakai buat yang ringan-ringan. Oke, bisa jadi. Sekarang aku kasih contoh pakai HP lain yaitu Realme XT versus Realme 5 Pro. Karena kedua HP ini pakai chipset yang sama dan sistem operasi yang seharusnya tidak beda jauh. Realme XT pakai layar AMOLED dibandingkan dengan Realme 5 Pro yang pakai layar IPS LCD. Dan di sini Realme 5 Pro punya dua keunggulan. Layar yang sedikit lebih kecil dan baterai yang sedikit lebih besar. Tapi karena layar AMOLED lebih efisien daya, maka ketahanan baterai pada saat nonton video jadi lebih baik pada Realme XT. Nah, sampailah kita pada pembahasan negatif pada layarnya yaitu refresh rate yang masih standar 60 Hz. Padahal brand lain sudah mencoba untuk membawakan layar 90 Hz pada HP 2 jutaan. Tapi jujur aja ya, ini nggak menjadi deal breaker buat saya. Mengingat harganya yang terbilang murah dan ada nilai positif yang mungkin kalian nggak sadari, yaitu lebih hemat daya. Dan daya tahan baterai HP ini udah terbilang bagus banget. Screen on time yang sering saya dapat berkisar dari 7 jam sampai 9 jam. Untuk menonton video YouTube menggunakan Wi-Fi selama 4 jam hanya berkurang 19%, yang artinya bisa dipakai nonton video YouTube kurang lebih 20 jam. Dan untuk main PUBG selama 4 jam non-stop berkurang 70%. Jadi bisa dipakai main PUBG selama 5 jam lebih sekali cas. Pengecasannya sendiri lumayan kencang karena kita udah dapat charger 33 watt pada paket pembelian. Pengisian daya dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk vibrationnya udah lumayan baik, mirip vibration pada Redmi Note 9 Pro yang dijual di harga 3 jutaan. Tapi Redmi Note 9 Pro emang bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Tapi kalau di harga 7 jutaan ya terbilang standar. Sekarang kita bahas performanya, yang mana selalu jadi perhatian utama dari brand ini. Tidak tanggung-tanggung HP ini menggunakan semua teknologi tercanggih yang ada demi mencapai performa yang super ngebut. Dari chipset, RAM, dan internal storage yang digunakan sudah termasuk yang terbaik. Tidak lupa juga HP ini punya liquid cooling system yang benar-benar efektif ketika digunakan untuk bekerja keras. Dikarenakan ukurannya yang besar dan bisa menyerap panas yang ada pada chipset. Untuk menguji ini saya menggunakan aplikasi CPU throttling yang hasilnya memuaskan. Performa hanya turun 8% dari puncaknya. Pada pengujian kedua, penurunan menjadi 10% dari performa maksimal. Tes ketiga saya lakukan dengan suhu ruangan yang agak panas dan hasilnya masih terbilang baik. CPU hanya turun sebanyak 16% yang artinya mayoritas dari penggunanya tidak bisa merasakan penurunan performa ini. Karena 84% aja dari kemampuan chipset, itu udah kenceng banget. Selanjutnya saya tes menggunakan aplikasi 3D Mark serta Geekbench dan mendapatkan skor yang fantastis.
Sudah jelas jika digunakan untuk bermain game berat, kalian akan mendapatkan settingan paling tinggi dan merasakan gameplay yang halus. Kalian tidak perlu khawatir soal performanya karena HP ini akan menerima tugas berat apapun yang kalian minta. Saat digunakan main PUBG, sesekali saya merasakan adanya frame drop. Sepertinya ini bukan masalah dari chipsetnya ya, melainkan bug pada game tersebut. Karena saat digunakan untuk main game lain, saya tidak merasakan hal yang sama. Touchscreen-nya juga terbilang responsif, sentuhan yang minim juga akan terbaca oleh smartphone. Karena HP ini udah punya touch sampling rate 180 Hz. Dan ini agak unik ya, karena touch sampling seperti ini biasanya kita temukan di HP dengan refresh rate 90 Hz. Yang artinya kemampuan baca sentuhannya sebesar 2 kali lipat dari refresh rate-nya. Tapi dalam HP ini, kemampuan layar dalam membaca sentuhan 3 kali lebih cepat daripada refresh rate-nya. Dan ini adalah hal yang baik karena menambah sensitivitas touchscreen dalam membaca gerakan jari kita. Walaupun digunakan main game dalam waktu yang lama, cooling sistemnya berjalan dengan baik karena HP nggak pernah overheat walaupun kita menggunakan settingan grafik paling tinggi. Pokoknya dari segi performa, HP ini udah masuk kategori paling atas dan bisa bersaing dengan HP-HP yang harganya jauh lebih mahal. Jadi kalau kalian mentingin performa dan harga yang terjangkau, sepertinya nggak ada HP lain yang lebih baik daripada Poco F2 Pro ini. Untuk penggunaan sehari-hari juga nyaman banget. Sampai saat ini saya belum menemukan bug pada MIUI 12 yang baru dirilis. Panel notifikasi dirombak desainnya. Sekarang kita punya control center jika kita swipe dari bagian kanan dari layar. Dan untuk membuka panel notifikasi kita bisa swipe dari bagian kiri. Mungkin pada awal penggunaan butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi setelah terbiasa, saya lebih suka karena menurut saya tampilannya lebih simpel dan praktis. Iklan yang biasanya mengganggu juga tidak pernah muncul di unit yang saya pakai ini. Mungkin karena saya langsung menonaktifkan notifikasi dari beberapa aplikasi bawaan yang saya curigain dari awal. Sekarang kita bahas kameranya, yang biasanya menjadi hal paling lemah dari sebuah flagship killer. HP ini memiliki 4 kamera di belakang dengan kamera utama yang beresolusi 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan makro 5 megapiksel dengan focal length 2 kali zoom. Sedangkan depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Yang paling disayangkan adalah kamera utama yang tidak memiliki optical image stabilizer. Selain untuk menstabilkan video, optical image stabilizer bermanfaat untuk mengambil foto dengan shutter speed yang lebih lambat. Seperti yang kalian tahu, shutter speed yang lambat bisa menghasilkan foto yang lebih terang dan minim noise. Dengan adanya optical image stabilizer, maka getaran tangan kita bisa diminimalisir agar shutter speed yang didapatkan bisa lebih lama. Pada kondisi low light, HP ini biasanya hanya menghasilkan shutter speed 1/13 detik atau 0,07 detik. Beda halnya dengan iPhone SE yang bisa menghasilkan shutter speed 1/4 detik atau 0,25 detik karena didukung oleh optical image stabilizer. Mengaktifkan mode malam pada Poco F2 Pro ini hanya menambahkan sedikit waktu pada shutter speednya menjadi 1/8 detik, yang mana masih lebih dikit dibandingkan mode auto pada iPhone SE. Tapi jangan lupa bahwa Poco F2 Pro ini punya mode manual yang lengkap banget. Semua kamera bisa mengambil foto dengan shutter speed hingga 30 detik. Hasil foto dari kamera utama memiliki detail yang bagus banget, walaupun kita nggak mengaktifkan mode 64 megapiksel. Sharpeningnya tidak berlebihan, jadi dari segi ketajaman hasil fotonya masih terlihat natural. Mengaktifkan mode 64 megapiksel akan menambahkan ketajaman yang sudah terbilang baik menjadi lebih baik lagi. Dibandingkan mode biasa, perbedaan benar-benar terlihat. Detail yang didapat merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan para pesaingnya. Ukuran file dari foto 64 megapiksel biasanya meningkat 3 kali lipat dari mode biasa. Kemungkinan besar mode ini akan jarang terpakai karena siapa juga yang mau zoom foto sampai sejauh itu. Dan hasil foto dari 16 megapiksel biasa udah termasuk tajam banget. Tapi ada momen ketika kita membutuhkan hasil foto yang tajam, contohnya ketika saya mencoba untuk mengambil foto grup orang dari jauh. Maka ketajaman foto benar-benar dibutuhkan pada momen seperti ini. Dan hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Keunggulan dari mode 64 megapiksel selain detail yang lebih baik adalah proses sharpening yang natural. Bisa dilihat di sampel ini hasil foto full resolusi memiliki detail yang lebih baik dan tekstur yang lebih natural. Untuk kualitas warnanya menurut saya HP ini sudah lumayan baik, tapi saya sering mengeluh warna langit yang terlihat kurang biru karena efek tint atau warna ungu yang lumayan kuat. Dan hal ini kerap terjadi jika kita mengambil foto pada kondisi pencahayaan yang cukup.
Kalau dibandingkan dengan kamera ultrawide, maka saya cenderung lebih suka dengan hasil warna dari kamera ultrawide. Bisa kita lihat pada sampel-sampel ini, warna langit dari kamera ultrawide terlihat lebih biru dan lebih enak dilihat. Tapi hal ini bisa diatasi ketika kita mengedit foto, dengan cara mengurangi tint pada foto. Dan saya pribadi lebih suka dengan hasil foto yang sudah diedit di sebelah kanan. Kalau menurut kalian, mana warna yang lebih bagus antara yang sudah diedit atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Untuk dynamic range-nya sudah baik, saya jarang mendapatkan foto dengan bagian highlight yang overexpose, kecuali pada kondisi yang kontras banget. Mengaktifkan mode HDR juga bisa membantu meningkatkan dynamic range. Seperti sampel foto ini, matahari terlihat lebih jelas dan bagian gelap dari foto jadi lebih terang. Begitu juga sampel foto ini yang lebih terang pada mode HDR aktif. Tapi kalau dibandingin dengan hasil dari Google Kamera, maka hasil dari Google Kamera jelas lebih unggul. Karena hasil fotonya lebih terang dan lebih enak dilihat. Tapi hasil dari Google Kamera tidak selalu unggul dari segi dynamic range. Karena kadang-kadang hasil dari MIUI kamera juga lebih baik. Di samping keuntungan dari mode HDR aktif, ada beberapa efek negatif dibandingkan mode auto, yaitu sharpening yang terlihat lebih agresif, sampai ke level yang saya tidak suka. Bisa kita lihat pada foto ini, mode HDR membuat wajah terlihat tidak natural. Begitu juga sampel foto ini yang over sharpen pada hasil foto mode HDR aktif. Ada juga mode portrait yang hasilnya terbilang baik karena separasi objek yang tepat dan akurat. Sedangkan mode 2 kali zoom cuma mengandalkan digital zoom dari kamera utama. Mengingat HP ini nggak punya kamera telefoto. Dan saya sarankan tidak usah menggunakan mode 2 kali zoom. Karena kalian akan mendapatkan detail yang lebih baik dari mode 64 megapiksel yang kemudian di crop. Pada kondisi low light, menurut saya HP ini biasa aja, noise mulai muncul dan detail semakin berkurang. Mengaktifkan mode malam akan membantu mengurangi masalah ini. Noise-nya berkurang, detail jadi lebih baik, dan dynamic range yang semakin baik. Jadi saya menyarankan untuk selalu menggunakan mode malam kalau ambil foto di tempat gelap. Karena nggak ada efek negatif dari hasil foto. Pengambilan fotonya juga nggak begitu lama, jadi harusnya nggak jadi masalah bagi kebanyakan orang. Kalau masih dirasa kurang terang, maka mode manual bisa membantu masalah ini. Seperti yang sudah saya sebut tadi, semua kamera di HP ini bisa memanfaatkan mode manual. Tapi ada solusi yang lebih baik lagi, yaitu menggunakan Google Kamera. Iya, hasil dari Google Kamera dengan mode astrofotografi benar-benar sakti, walaupun dibandingkan dengan mode manual pada kamera bawaan. Google Kamera bisa menghasilkan foto yang lebih terang dan seimbang antara highlight dan shadow. Padahal pada mode manual kita sudah atur shutter speed sampai 30 detik. Tapi karena mode manual nggak ada AI processing, maka dari itu bisa kita lihat di bagian highlight pada mode ini overexpose. Karena kamera tidak bisa mengatur jumlah cahaya yang masuk. Walaupun cahaya yang masuk sudah cukup, tapi sensor tidak akan berhenti mengumpulkan cahaya sampai sensor ditutup kembali. Dan itulah fungsi dari mode manual yang memberikan kita kendali penuh atas gambar yang akan kita ambil. Beda halnya dengan Google Kamera yang sistemnya otomatis, karena sensor akan berhenti mengumpulkan cahaya jika dirasa sudah cukup. Tapi pengambilan foto pakai mode astrofotografi emang lama banget, sampai 4 menit. Untuk pengambilan foto astronomi, maka HP ini juga sudah mumpuni, baik menggunakan kamera bawaan atau Google Kamera. Pada Google Kamera hasil fotonya lebih minim noise dan bisa meminimalisir pergerakan bintang. Padahal ngambil gambarnya 4 menit. Beda halnya dengan mode manual 30 detik yang sudah bisa menangkap pergerakan bintang, sehingga bintang terlihat agak lonjong. Tapi di sini setiap kamera punya keunggulannya masing-masing. Google Kamera unggul dalam mengatasi noise, dan kamera bawaan unggul di hasil foto yang lebih natural. Karena hasil dari Google Kamera terlihat terlalu soft dan halus karena pengurangan noise yang agresif. Kalau kita aplikasikan pengurangan noise pada hasil kamera bawaan, maka hasil fotonya terbilang mirip dengan hasil foto dari Google Kamera. Sekarang kita bahas kamera ultrawide secara singkat aja. Hasilnya terbilang biasa aja dari segi ketajaman dan dynamic range. Saya sarankan untuk menggunakan mode HDR pada kamera ini karena mode auto sering menghasilkan foto yang overexpose pada bagian highlight. Mode HDR bisa menambah dynamic range pada foto dan menghasilkan exposure yang lebih seimbang. Pada kondisi low light, maka kamera ini agak kesusahan karena nggak punya mode malam. Tapi kalau kalian punya tripod dan objek yang difoto tidak bergerak, maka lebih baik gunakan mode manual atau Google Kamera.
Dan hasil foto dari Google Kamera unggul lagi dari segi dynamic range dan kecerahan yang lebih pas. Sedangkan kamera makro bisa menghasilkan foto yang terbilang baik karena menggunakan 2 kali optical zoom. Sehingga kita bisa mengambil foto dengan detail yang sangat baik. Hasil foto di kiri berasal dari kamera makro dan yang kanan menunjukkan skala ukuran bunga tersebut. Keren kan? Kamera ini juga bisa merekam video yang hasilnya lumayan keren. Bisa kita lihat di bagian kanan bahwa ukuran semut ini kecil banget. Sedangkan hasil video dari kamera makro membuat seakan-akan semut ini berukuran agak besar. Untuk hasil foto selfie dari kamera depan kurang oke. Resolusinya 20 megapiksel tapi detailnya terbilang kurang baik. Noise-nya juga banyak terlihat padahal pada kondisi pencahayaan yang cukup. Untuk perekaman videonya opsinya sudah lengkap banget. Dari perekaman 8K, 4K 60 fps dan pilihan lainnya. Pada kamera ultrawide hanya terbatas 4K 30 fps dan kamera makro hanya terbatas Full HD. Electronic Image Stabilizer tidak akan aktif pada mode 8K dan 60 fps dalam resolusi apapun. Maka dari itu, hasil video dari 8K dan 60 fps akan memiliki sudut pandang yang lebih lebar dibandingkan mode lainnya. Jadi sudut pandang paling lebar yang bisa kalian dapatkan dari HP ini menggunakan kamera ultrawide dalam resolusi Full HD 60 fps. Sudah jelas mode 8K akan menghasilkan video yang tajam. Bisa kita lihat pada zoom 400% maka mode 8K punya detail yang lebih baik daripada 4K biasa. Dan bisa kita lihat sudut pandang 8K memang lebih lebar. Jadi saya coba zoom lagi dan menyamakan framenya dan di sini perbedaan jadi tidak begitu jauh. Electronic Image Stabilizer akan aktif kalau kita merekam dengan frame rate 30 fps dan hasilnya terbilang baik. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat sampel-sampel berikut. Halo teman-teman Mahir Gadget, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depan Poco F2 Pro ya. Resolusinya terbatas pada Full HD, belum sampai 4K. Gimana nih? Ini lokasinya kita sedang di Kebun Raya Cibodas, masuk Kabupaten Cianjur. Ini kita kayaknya orang terakhir di Cibodas ya. Bukan orang terakhir lagi, penghuni terakhir. Udah pulang semua nih. Nggak tahu gerbangnya udah dikunci belum? Sudah bayar 12.000 terus rugi. Enggak ada. Enggak 16. 16, 16 lagi. 16.500. Nih, apa lagi? Terus senang bilang kuat di bawah-bawah gitu. Langsung saja. Kita nggak mau rugi, titik.
Jadi begitulah guys review Poco F2 Pro versi Mahir Gadget. Menurut saya HP ini layak buat kalian beli karena banyak hal. Jika Pocophone F1 hanya unggul dari sektor performa, maka HP ini banyak mendatangkan perbaikan pada hal-hal yang lainnya. Tidak diragukan bahwa Pocophone F1 juga termasuk flagship killer yang paling handal pada saatnya. Karena mengambil beberapa spesifikasi yang sama dengan HP kelas flagship yang dijual dengan harga 2 kali lipatnya. Sedangkan Poco F2 Pro ini membuat selisih harga dengan HP flagship menjadi lebih dekat. Tapi sejatinya HP ini membawakan paket yang lebih lengkap dan lebih menggiurkan dibanding pendahulunya. Seperti desain yang mewah dan setara dengan HP flagship. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari beberapa HP flagship. Karena selain material yang digunakan terasa mewah, HP ini masih punya colokan headset yang jarang kita temuin di HP-HP flagship. Layar AMOLED dengan desain full screen juga memanjakan mata kita. Karena membentang luas tanpa ada gangguan apapun. Kameranya juga terbilang baik dan mampu merekam video 8K. Beberapa kekurangan pada kameranya bisa diatasi dengan Google Kamera. Kalau kalian tahu cara oprek Google Kamera, maka hasilnya bisa lebih bagus lagi. Ketahanan baterainya juga bagus banget buat HP dengan performa sekenceng ini. Yang penting jangan disamakan dengan HP entry level, karena biasanya HP entry level itu pakai chipset yang nggak banyak makan daya, dan beberapa masih pakai layar yang sebatas HD. Tapi yang namanya flagship killer pasti ada hal-hal yang dipangkas dan dikorbankan agar bisa dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan HP-HP flagship. Nah, apa aja sih yang dikorbankan di HP ini? Yang pertama adalah layar yang masih 60Hz. Yang kedua, kamera utama tanpa optical image stabilizer. Yang ketiga, belum anti-air. Dan yang terakhir, speaker yang masih jomblo. Tapi kekurangan-kekurangan ini saya rasa masih wajar dan bisa diterima. Mungkin ada sebagian orang yang nggak jadi beli HP ini dengan alasan layar yang masih 60Hz atau alasan yang lainnya. Dan ini kebebasan mereka juga buat memilih. Tapi kalau permintaan mereka dipenuhi, harganya juga pasti dipenuhin seharga HP flagship. Dan hal seperti ini sering kita lihat sekarang. Karena selalu ada komen-komen negatif kalau ada HP yang baru keluar. Yang sebenarnya agak lucu juga ya bacanya. Seperti HP yang pakai layar IPS LCD diminta pakai layar AMOLED. Terus layar 60Hz yang katanya udah jadul. Atau prosesor yang dipakai lemot. Ya kalau permintaan kita dikabulkan, kemungkinan besar harganya juga akan naik. Dan bisa jadi keinginan beli pun malah hilang. Mendingan kita sesuaiin punya budget berapa dan cari HP paling cocok di harga tersebut. Lagian semua brand HP sekarang berlomba-lomba untuk membuat HP terbaik dengan harga semurah mungkin. Maka dari itu menurut saya Poco F2 Pro ini adalah HP paling worth it di harga 7-8 jutaan. Dan jujur aja saya lebih memilih HP ini dibandingkan Xiaomi Mi 10. Pertama karena saya lebih suka dengan desainnya. Kedua layarnya yang full screen dan flat. Yang ketiga headphone jack. Dan yang terakhir harga yang lebih murah. Sedangkan Xiaomi Mi 10 unggul dari Poco F2 Pro dari beberapa hal. Seperti speaker stereo yang kualitasnya bagus banget, layar 90Hz, dan optical image stabilizer pada kameranya. Jadi begitulah guys review Poco F2 Pro versi Mahir Gadget. Mohon maaf kalau ada hal yang terlewat dari review kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video yang membosankan ini sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you guys next time.